Gantoro yang berjudul Aplikasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang sejarah dan juga generasi komputer. Jadi, komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengelola dan memproses data menurut perintah yang telah dirumuskan. Nah, komputer ini berasal dari kata to computer yang artinya menghitung. Jadi, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang digunakan untuk perhitungan. Tetapi karena perkembangan teknologi komputer yang sangat besar, komputer tidak lagi hanya berperan sebagai media hitung, tetapi sudah mempunyai berbagai macam fungsi untuk mempermudah dan membantu kerja manusia. Selanjutnya itu tentang sistem komputer. Komputer itu terdiri dari 3 komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama yaitu adalah hardware atau perangkat keras, merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan juga kita rasakan. Contohnya seperti caching unit, central processing unit, dan juga perangkat penyimpanan dan lain sebagainya. Lalu ada software atau perangkat lunak, merupakan program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Nah, contohnya itu seperti program aplikasi, program paket, dan juga bahasa pemrograman. Dan yang ketiga yaitu brainware atau user adalah personil yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analisis, programmer, operator, user, dan lain sebagainya. Nah, komputer itu merupakan sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengelola data atau proses, dan juga memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memori komputer. Lalu ada beberapa cara kerja pada sistem komputer, dari input device ke CPU, lalu ke ROM atau RAM, lalu ke output device. Input device itu merupakan alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan juga dapat berupa sinyal input. Yang kedua adalah output device. Output device itu merupakan hasil dari proses yang terdiri dari tulisan, gambar, suara, dan bentuk lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, ada beberapa contoh output device antara lain adalah monitor, speaker, print, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah CPU atau Central Processing Unit, merupakan tempat pengelola dan memproses instruksi program. Yang kedua ada unit kembali atau control unit, merupakan bagian dari CPU yang bertugas mengatur dan mengendalikan semua proses yang dilakukan oleh komputer sesuai dengan proses atau instruksi yang diberikan. Lalu ada ALU yang bertugas melakukan perhitungan-perhitungan dan perbandingan-perbandingan baik logika maupun aritmatika dengan aritmatika yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja di dalam komputer. Lalu ada internal memory, merupakan tempat penyimpanan data atau program yang sedang diproses oleh komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komputer. Nah, baiklah langsung aja. Yang pertama itu ada komputer berdasarkan data yang diperoleh. Nah, data yang diperoleh atau data yang diolah terbagi menjadi gambar, seperti gambar, suara, angka, huruf, ataupun lainnya. Nah, berdasarkan data masukan komputer dapat diklarifikasi menjadi 3. Yang pertama itu ada komputer analog, yang kedua komputer digital, dan yang ketiga itu ada komputer hybrid. Nah, di sini selanjutnya ada komputer berdasarkan ukuran. Di sini berdasarkan ukuran fisik dan kapasitasnya. Baiklah, yang pertama itu ada komputer mikro. Nah, yang kedua komputer mini, dan yang ketiga ada komputer mainframe, dan yang terakhir itu adalah superkomputer. Selanjutnya ada komputer berdasarkan generasinya. Generasi pertama itu dari tahun 1946 sampai 1959, dimulai dengan adanya Universe I dan IBM 701 yang pertama kali digunakan untuk aplikasi akuntansi dan bisnis. Nah, menggunakan tabungan tanpa
Factum Fraud untuk proses pengolahan datanya. Nah lanjut, generasi selanjutnya itu dari tahun 1959 sampai 1964. Nah komponen disatukan dalam sikluid. Selanjutnya ukuran file komputer lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama tadi. Komponen yang digunakan sudah menggunakan transistor, mempunyai kemampuan real time dan time sharing, dan yang terakhir proses operasi mulai cepat atau sudah cepat dari sebelumnya, dapat memproses jutaan operasi per detik. Nah, generasi ketiga itu dari tahun 1964 sampai 1970. Operasi terakhir 1970 sampai dengan sekarang. Selanjutnya tentang perangkat lunak. Nah, perangkat lunak atau piranti lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah pemerintah yang dijalankan oleh user atau pengguna komputer untuk proses oleh perangkat keras. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu sistem operasi, sebagai contohnya HP Android atau Microsoft Windows. Nah, yang kedua itu ada program aplikasi, sebagai contohnya Microsoft Office. Nah, yang ketiga itu ada bahasa programan, sebagai contohnya Pascal atau bahasa rakitan. Nah, yang terakhir itu ada program bantu sistem. Nah, selanjutnya itu ada klarifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perangkat lunak sistem. Nah, sebagai perangkat lunak sistem ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu bahan programan, yang kedua sistem operasi, dan yang ketiga ada Unity. Selanjutnya yang kedua itu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini merupakan bagian perangkat lunak yang banyak dijumpai dan terus berkembang semakin tahun semakin berkembang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas terkait pengenalan bank yang mana bersumber dari buku Perbankan Komputer karya Syamsul Komar dan Muhammad Wali. Yang pertama, definisi. Bank sendiri berasal dari bahasa Italia, yakni banca, yang artinya tempat penyimpanan uang. Lebih sederhananya lagi, bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang bertugas menyalurkan dana, menghimpun dana, serta memberikan jasa keuangan. Tak lihat contohnya. Selanjutnya, klasifikasi bank. Bank sendiri menurut undang-undang dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yakni bank sentral, bank umum, dan bank kreditan rakyat. Kemudian, menurut praktiknya dapat dikelompokkan berdasarkan operasionalnya, yakni bank syariah dan bank konvensional. Kemudian, menurut kepemilikannya, terdapat milik pemerintah, milik swasta, milik asing, dan milik campuran. Kemudian menurut statusnya terdapat status devisa dan non-devisa. Kemudian fungsi bank. Terlepas dari tugasnya sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat, tujuan akhir bank adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang semaksimal mungkin. Kemudian memberikan atau mencapai stabilitas nasional. Kemudian yang terakhir adalah dana bank. Bank sendiri memiliki 3 sumber dana, yakni dari bank itu sendiri, kemudian dari masyarakat luas, dan yang terakhir dari lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, dari bank itu sendiri, maksudnya adalah dari pemegang saham. Kemudian yang kedua dari masyarakat luas, artinya seperti tabungan, deposito, dan lain-lainnya. Kemudian yang dimaksud dari poin ketiga, yakni dari lembaga keuangan lainnya adalah seperti pinjaman dana dari bank lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang kami jelaskan dan semoga video ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.